Shalom, saudaraku yang seiman di dalam Tuhan. Marilah kita memulai hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dia baik karena masih mengizinkan kita untuk menikmati hidup ini. Terpujilah Tuhan. Dimanapun saudara berada pada masa ini, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua, sama ada saudara bersama keluarga atau kawan-kawan serumah. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah kebaikan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memulai minggu ini dengan merenungkan bersama tentang memohon maaf. Dan pembacaan Alkitab diambil dari Matius bab yang kelima, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Oleh itu, apabila kamu hendak mempersembahkan pemberian di atas mezbah kepada Allah, lalu teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap kamu, tinggalkan pemberianmu di hadapan mezbah. Pergilah berdamai dahulu dengan dia, barulah kembali lalu persembahkan pemberian kamu itu kepada Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada seorang penulis buku yang bernama Deborah Tannen yang juga merupakan ahli sosiologi dari Georgetown University di Washington DC pernah menulis seperti berikut. Memohon maaf itu luar biasa. Tindakan itu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, memperbaiki perpecahan, dan memulihkan hubungan pribadi. Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, Alkitab sebelumnya sudah menjelaskan tentang hal ini dalam pengajaran atau khotbah Yesus di bukit yang disampaikan kepada orang banyak pada waktu itu. Memohon maaf dengan ikhlas adalah cara yang efektif untuk membaiki hubungan yang retak. Hari-hari ini banyak keluarga Kristen yang hancur karena ada anggota keluarganya yang tidak mau merendahkan hati untuk memohon maaf, sama ada kepada pasangan, anak-anak, dan sebagainya. Saudara, dengan memohon maaf, kesungguhan hati seseorang akan dilihat. Sebagai pengikut Kristus, Tuhan mau agar kehadiran kita di dunia dapat memperagakan karakter Kristus dimanapun kita berada. Salah satunya adalah dengan mengesampingkan ego dan berinisiatif memohon maaf ketika berhadapan dengan masalah hubungan. Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, tentunya tidak mudah untuk mempraktikkan hal ini. Tetapi ketika kita mengambil langkah iman untuk melakukannya, percayalah bukan saja dapat memulihkan hubungan yang retak, tetapi kita juga akan bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus. Bukankah hal ini yang menjadi salah satu tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya? Saudara, Amsal 19 ayat yang ke-11 berkata, "Orang bijak dapat menahan kemarahan. Mereka dipuji karena mengampunkan kesalahan orang terhadap mereka." Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, walaupun kata memohon maaf dan mengampuni adalah dua kata yang sepertinya berbeza, namun tujuan akhirnya adalah
supaya konflik di antara dua pihak yang bermasalah dapat diselesaikan. Sama ada suami istri, anak-anak, dan sebagainya. Saudara, maaf merupakan ungkapan penyesalan atas kesalahan yang telah dibuat kepada orang lain, serta permintaan agar kesalahan tersebut dihapus atau dilupakan oleh orang yang telah disakiti sebagai ungkapan penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan. Oleh itu, marilah kita belajar untuk memohon maaf. Kiranya perkongsian ini menjadi berkat untuk kita semua. Bersama keluargaku melayani Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Ajari dan berikanlah kami kerendahan hati untuk mengambil inisiatif memohon maaf seperti yang Engkau perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.